بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Qala al-musannifu hafizahullah, berkata pengarang kitab kita Fiqhul Asma'ul Husna, Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Khaliqu Al-Khallaq. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Khaliqu Al-Khallaq. وقد ورد اسم الله الخالق في القرآن الكريم في عدة مواضع. Penyebutan tentang nama Allah yang bernama Al-Khaliqu terdapat dalam Quran pada beberapa tempat. Jadi di antara nama-nama Allah adalah Al-Khaliq, yang diartikan dalam bahasa Indonesianya yang mirip dengannya adalah Al-Khaliqu, sang pencipta. Ya, jadi semua terjemahan atas nama-nama Allah Subhanahu wa taala bukan dia nama Allah. Sang pencipta bukan nama Allah, tapi nama Allah adalah Al-Khaliq. Tapi dia adalah makna yang mendekatkan pemahaman. Ya. Di antara dalil-dalil berupa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan Allah memiliki nama Al-Khaliq, minha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-24, huwallahu, dialah Tuhan Allah, al-khaliqu, Tuhan sang pencipta, al-bari'u, Tuhan yang menggambar makhluknya sesuai apa yang dia kehendaki, al-bari'u al-musawwir, ya, dia yang membentuk makhluk sebagaimana yang dia inginkan. Ini semua makna yang kita berupaya mendekatkan tentang nama-nama Allah Al-Bari'u Al-Musawwir, yang terkadang makna yang kita sebutkan tak dapat sempurna dengan hakikat daripada nama yang disebutkan Allah tentang dirinya dalam bahasa Arab. Kita hanya berupaya mencari kata-kata yang lebih dekat dengan makna tersebut. Wa qawluhu, diantaranya firman Allah yang terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'in, dialah Allah sang pencipta segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil, yang dialah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha menguasai. Wa warada bi sighatil mubalaghah al-khallaq fi mawdi'aini min al-Qur'an. Jadi nama Allah Al-Khaliq, ada pula nama Allah yang bagian daripada nama Al-Khaliq ini, tapi dengan sighat mubalaghah. Dalam bahasa Arab ada namanya as-sighatul mubalaghah, ya, yang maknanya lebih dalam daripada nama-nama yang tidak menggunakan sighah mubalaghah. Di antaranya adalah kalau orang Arab mengatakan orang yang membunuh, al-qatil. Al-qatil artinya orang yang membunuh. Tapi al-qattal maknanya adalah pembunuh yang selalu melakukan pembunuhan berkali-kali. Allah yang mencipta namanya Al-Khaliq. Allah yang terus menerus, dialah Tuhan yang mencipta, namanya Al-Khallaq. Dalam bahasa Arabnya ini namanya as-sighatul mubalaghah. Jadi nama Allah SWT itu yang terambil daripada kata-kata al-khalqu, ada al-khaliq, ada al-khallaq, ya, yang mana al-khaliqu itu artinya sang pencipta, al-khallaq sang pencipta yang terus menerus mencipta. Ya.
Jadi nama Allah itu ada Al-Khaliq, ada Al-Khallaq, dan kata-kata Al-Khallaq disebutkan dalam 2 tempat dalam Quran Karim. Di antaranya adalah yang terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 86. Allah berfirman, "Inna rabbaka", sesungguhnya Tuhanmu, huwal khallaqul alim. Dialah Tuhan sang pencipta yang maha mengetahui. Yang kedua yang terdapat dalam surat Yasin pada ayat ke-81, "Bala wa huwal khallaqul alim." Sekali-kali tidak, tetapi Dialah Tuhan yang maha mencipta lagi maha mengetahui. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala ini dari kata-kata al-khalqu ada 2. Ada al-khaliq dan ada al-khallaq. Wal khalqu yutlaqu wa yuradu bihi amran. Dalam bahasa Arab al-khalqu yang artinya penciptaan, ya, sesuatu yang diciptakan. Jika disebutkan maka dia memiliki 2 makna. Ahaduhuma, ini makna yang pertama daripada kata-kata al-khalqu, yaitu ijadus syai', mengadakan sesuatu, wa ibda'uhu ala ghairi mithalin sabiq, mengadakan sesuatu, mewujudkannya dari tak ada menjadi ada, yang tak pernah sebelumnya ada. Ya, dahulu kala tak ada yang namanya pesawat, dibuat oleh orang-orang sekarang pesawat. Ya, ini ijadu asy-syai' wa ibda'uhu ala ghairi mithalin sabiq, mewujudkan sesuatu, mengadakan sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya. Ini makna pertama dari kata-kata al-khalqu. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan untuk hal ini makna al-khalqu berupa mencipta dari sesuatu tak ada menjadi ada. Di antaranya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, awalam yarau, tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka mengetahui, anna khalaqna lahum, sungguh kami telah menciptakan bagi mereka, mimma amilat aidina, ya, dengan kekuasaan kami, an'aman, kami ciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak, fahum laha malikun, mereka menguasai binatang-binatang ternak tersebut. Maka kata-kata khalaqna di sini, kami menciptakan binatang-binatang ternak, maknanya Allah yang menciptakan binatang tersebut yang tak pernah tercipta sebelumnya. Hanya Allah tabaraka taala, tidak pernah sebelumnya ada. Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan binatang-binatang ternak kecuali setelah Allah ciptakan binatang-binatang tersebut dalam bentuk-bentuknya, wujud-wujudnya yang berbeda-beda. Ya, ada yang besar, tinggi lehernya sebagaimana unta. Ada yang besar, gemuk badannya sebagaimana kerbau. Ya. Ada yang kecil sebagaimana kambing, berbeda-beda. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fahum laha malikun, maka merekalah yang dijadikan Allah sebagai pemilik binatang-binatang ini, menguasai binatang-binatang ini. Begitu besarnya unta tapi tunduk dengan anak kecil. Begitu besarnya lembu tunduk dengan anak kecil. Inilah makna fahum laha malikun. Maka Allah jadikan mereka menguasai binatang-binatang ini. Bahkan binatang besar, gajah, ya, dipermainkan oleh anak-anak kecil. Semuanya dengan ketentuan Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakan binatang-binatang ternak ini. Wa qauluhu, sebagaimana juga yang terdapat dalam firman-Nya dalam surah Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kamilah, ya, yang menciptakan segala sesuatu dengan ketentuan kami. Ya. Wa qawluhu, diantaranya lagi yang terdapat dalam surat Al-A'la ayat 3, ayat 2 dan 3. Alladzi khalaqa fasawwa, dialah Tuhan yang mencipta dan menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara, Tuhan yang telah menentukan segala sesuatu ciptaannya. Ya, ada yang diciptakan besar sebesar-besarnya ikan paus.
Ada yang diciptakan kecil sekecil-kecilnya seperti plankton. Ya, ada ikan-ikan yang kecil, ikan-ikan teri, ikan bilis. Semuanya diciptakan Allah dengan ketentuan yang sangat indah, layak bagi setiap makhluk tersebut. Diciptakannya gajah dengan telinga yang begitu besarnya, ekor yang begitu kecilnya. Diciptakannya kadang-kadang kera yang tak punya ekor, ada yang ekornya panjang. Semuanya sempurna, indah. Inilah makna khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan, ya, dan menyempurnakan ciptaannya sesuai segalanya. Tak ada yang tak sesuai. Ya, walladzi qaddara fahadah. Dia pula yang telah menentukan penciptaan segala sesuatu dan memberikan petunjuk atas semua ciptaannya ini. Ya, berupa ilham untuk dapat eksis dalam kehidupan masing-masing. Semua binatang-binatang Allah telah memberikan bagi mereka petunjuk bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka makan. Inilah makna fahadah. Ya, semuanya Allah beda-bedakan. Anak manusia ketika baru lahir lemah selemah-lemahnya, tak bisa berjalan. Anak lembu ketika lahir sebentar saja langsung berjalan. Subhanallah. Ada yang dalam bentuk telur-telur yang dirami, ada yang 21 hari, ada yang 28 hari. Ya, kemudian menetas. Semuanya Allah yang menciptakannya dengan ketentuan yang begitu layak bagi setiap makhluk tersebut. Unggas, lihatlah unggas, bermacam-macam jenisnya, bermacam-macam sayapnya. Ya, semua berbeda-beda dan semuanya indah, perbedaannya indah. Lihatlah ayam, ada ayam yang besar, ayam kalkun, ada ayam yang kecil, ayam hutan. Semuanya ayam, berbeda-beda, semuanya indah. Ya, inilah makna qaddara fahadah. Ya Allah berikan setiap makhluk ini ilham untuk dapat hidup, ya, di bumi ini dengan apa-apa yang Allah tentukan bagi mereka. Subhanallah. Wa qawluhu wa khalaqa kulla syai'in, dan juga terdapat dalam firman lainnya dalam surah Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in, dialah yang mencipta segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, yang menentukan penciptaan segala sesuatu. Ditentukan tingginya, rendahnya, ditentukan kulitnya, ditentukan bulunya. Subhanallah, semua sempurna. Ya. Wa qawluhu kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, dan juga firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana kami yang memulai penciptaan segala sesuatu dari tak ada menjadi ada, nu'iduhu, kami pula akan mengembalikan segala sesuatu yang kami ciptakan tersebut. Kita dahulu tak ada, sekarang ada. Allah ciptakan kita dari tak ada menjadi ada. Nanti kita akan wafat, akan hancur, menjadi debu yang berserakan, menjadi tulang belulang, bahkan tulang pun akan hancur. Setelah itu nu'iduhu, kami pula yang akan memulangkan kembali penciptaan kami yang dahulu. Allah akan mengembalikan apa-apa yang telah hilang dan binasa. Ya, sebagaimana Allah SWT mencipta mereka dari tak ada menjadi ada. Ini semua ayat-ayat yang menunjukkan Allah sang pencipta, ya, yang memiliki nama Al-Khaliqu atau Al-Khallaq. Wathani, adapun makna Al-Khalqu dalam bahasa Arab yang kedua, tadi maknanya menciptakan sesuatu dari tak ada menjadi ada. Adapun yang kedua bimakna takdir. Makna Al-Khalqu adalah at-takdir, yakni mengukur sesuatu. Ya. Wa minhu qauluhum, diantaranya orang-orang Arab mengatakan khalaqal adima, dia yang mengukur al-adim. Al-adim adalah kulit yang digunakan untuk, ya, tempat duduk sebagaimana tikar. Ya, kulit tersebut diukur-ukur, ditakar-takar, kemudian, ya, dipotong, dijemur. Inilah namanya khalaqa. Bermakna ay qaddarahu, ya, dia berusaha untuk mengukur sesuatu. Wa qaulu syair, diantaranya penyair mengatakan wala anta tafri ma khalaqta, sungguh engkau akan
menjalankan apa yang telah kau ukur terlebih dahulu sebelumnya, yang telah engkau rancang terlebih dahulu sebelumnya. Wa ba'dul qaumi yakhluqu thumma la yafri. Sementara sebagian orang mereka sudah sibuk merancang-rancang sesuatu, mengukur-ukur sesuatu, tapi mereka tidak menjalankannya. Ay anta idza qaddarta amran amdaitahu. Makna kalimat ini, bait syair ini, engkau jika telah menentukan suatu urusan, mengukurnya, menakarnya, ya, maka engkau akan lakukan. Wa ghairuka yuqaddir thumma la yumdi syai'a alladhi qaddara. Sementara sebagian orang mereka sibuk merancang, mengukur sesuatu, tapi tidak mereka menjalankannya. Wa qawluhu, diantaranya, diantara firman Allah Subhanahu wa taala, wa takhluquna ifka ay tuqaddirunahu wa tuhayyi'unahu. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 17, wa takhluquna ifka, dan kalian wahai manusia telah berupaya mengukur sesuatu, menyiapkannya. Ya. Jadi ini makna yang kedua daripada makna al-khalqu. Wa min hadza qauluhu ta'ala. Jadi makna al-khalqu tadi ada yang bermakna mencipta sesuatu dari tak ada menjadi ada. Ada yang maknanya mengukur sesuatu, menyiapkannya, ya, merancangnya. Wa min hadza qaulu ta'ala, di antaranya firman Allah yang berbunyi, fatabarakallahu, maha berkahlah Tuhan Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta, sebaik-baik pengukur segala urusan, perancang segala urusan. Fal khalqu fi nu'util adamiyyin ma'nahu taqdir. Maka kata-kata al-khalqu ini jika dikembalikan kepada manusia, maka maknanya adalah at-taqdir. Manusia dikatakan khalaqa, mencipta, bukanlah dari tak ada menjadi ada. Hanya saja dia merubah bahan yang telah ada menjadi bahan yang lain. Ya, ini namanya takdir. Siapa yang membuat kursi, membuat meja, membuat mebel? Manusia. Ya, tapi yang dibuat ini dari sesuatu yang ada, dari kayu, dirubahlah menjadi mebel. Ini bukan al-khalqu, bermakna mengadakan sesuatu dari tak ada menjadi ada. Karena dia hanya merubah sesuatu kepada sesuatu yang lain. Inilah kekuasaan makhluk. Karena semua bahan yang dibuat makhluk itu, ya, hanyalah merubah bentuknya, wujudnya, ya, dari wujud sesuatu kepada wujud lain. Amal khalqul ladzi huwa ibda'u syai', adapun menciptakan sesuatu dari tak ada langsung menjadi ada, wa ijadu ala ghairi mithalin sabiq, ya, yang sebelumnya tak pernah ada, fa mutafarridun bihi rabbul alamin. Ini hanyalah milik Allah, khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dialah Tuhan Allah Jalla wa Ala yang mampu mengadakan sesuatu dari tak ada. Adapun manusia hanyalah merubah-rubah bentuk saja. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullah, adakah Tuhan sang pencipta yang menciptakan makhluknya selain Allah? Tak ada. Mencipta dari tak ada menjadi ada. Ya. Wa qala, dan Allah berfirman, wa qala ta'ala hadza khalqullah, ini semua adalah ciptaan Allah yang tak ada menjadi ada. Fa'aruni, tunjukkan kepadaku wahai manusia, madza khalaqal ladzina min duni, manakah yang diciptakan oleh Tuhan-Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala? Mana yang diciptakan oleh Isa bin Maryam yang disembah oleh orang-orang Nasara? Mana yang diciptakan Uzair yang disembah orang-orang Yahudi? Mana yang diciptakan berhala-berhala? Mana yang diciptakan kuburan-kuburan yang dikelamatkan? Tak ada. Tak ada yang mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi balidz zalimuna fi dhalalin mubin. Katakan Muhammad, apa yang diciptakan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang diklaim sebagai Tuhan, tetapi orang-orang zalim mereka dalam kesesatan yang nyata. Wa fil ayati tahaddin li jami'il khalqi, ayat yang tadi kita sebutkan, katakan Muhammad, tunjukkan kepadaku
Mana diciptakan Tuhan-Tuhan selainku? Ini tahaddin. Allah Subhanahu wa taala menantang segala macam sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mana yang akan lakukan? Mana yang akan ciptakan? Bal athbata subhanahu ajzan nas ajma'in. Bahkan Allah telah menetapkan lemahnya seluruh manusia. Walau ijtama'u an akhirihim an khalqi dhubabin wahidin. Meski seluruh manusia bersepakat berkumpul sejak penciptaan manusia yang pertama hingga akhir, seluruh makhluk, seluruh manusia bersatu padu untuk menciptakan satu ekor makhluk yang begitu hinanya lalat, tak mampu mereka lakukan. Subhanallah. An khalqi dhubabin wahidin wa huwa adhaful hayawan. Hewan yang begitu lemah ini, wa ahqaruhu min adhafil hayawan wa ahqarihi, hewan yang dihinakan manusia ini, dicela manusia ini, tak ada satu makhluk pun yang mampu menciptakannya selain Allah. Kalaupun berkumpul semua profesor dunia, bersatu padu untuk menciptakan lalat, tak mampu. Semua ahli-ahli yang membuat pesawat menjadi terbang, tak mampu seluruhnya mereka dikumpulkan untuk membuat sayap bagi lalat. Patahkan satu sayap lalat, suruh profesor doktor menciptakan sayap pengganti yang dipatahkan tersebut. Mampu enggak? Tak ada yang mampu. Subhanallah. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka ta'ala, thumma inna khalqallah li hadhihi al-makhluqati lam yakun lahwan aw abathan. Di antara nama Allah adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Dan sesungguhnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk lam yakun lahwan. Tidaklah Allah ciptakan makhluk tersebut dengan bersenda gurau. Bukan untuk senda gurau, aw abathan aw la'iban, bukan untuk bermain-main, bukan dengan tanpa tujuan. Ini membedakan antara Allah Jalla wa Ala dengan makhluk. Pertama, Allah menciptakan segala sesuatu dari tak ada menjadi ada. Makhluk hanyalah merubah bentuk kepada bentuk lain. Yang kedua, Allah Jalla wa Ala segala macam penciptaannya itu dengan hikmah dan ilmu, dengan tujuan yang sempurna. Adapun makhluk merubah sesuatu kepada sesuatu lain, terkadang bahkan merusak, terkadang hanyalah sia-sia belaka, kadang-kadang tanpa tujuan, kadang-kadang tujuannya untuk kejelekan. Diciptakan bom atom untuk merusak, menghancurkan umat manusia, membinasakan. Mereka ciptakan berbagai macam alat untuk merusak manusia. Maka Allah Jalla wa Ala semua penciptaannya bukan sia-sia. Ada tujuan yang begitu sempurna. Di baliknya ada hikmah. Apapun dia ciptakan. Tanazzahar Rabbu wa taqaddasa an dzalik. Maha suci Tuhan dari segala sesuatu kesia-siaan. Tak ada yang sia-sia. Kadang akal kita saja yang kurang sehingga akhirnya menilai, kenapa Allah ciptakan benda seperti ini? Kenapa dibuat Allah nyamuk? Nyamuk kecil gigit manusia, mendatangkan penyakit. Penyakit apa? Malaria. Mendatangkan penyakit apa? Demam berdarah. Untuk apa diciptakan nyamuk? Bagi orang-orang beriman mengetahui inilah kebesaran Allah Jalla wa'ala. Sehingga dia buat makhluk bertingkat-tingkat. Ada makhluk besar, ada yang kecil. Makhluk yang kecil ini walaupun kecil tapi dapat membinasakan manusia. Sehebat-hebatnya orang, sekuatnya binaragawan, atletis, olahragawan, kena penyakit malaria dari sebab nyamuk, berubah menjadi lemah. Bahkan tak sedikit yang tewas gara-gara nyamuk. Berbagai macam penyakit dia pindahkan. Allahu Akbar. Tak ada yang sia-sia. Hanya akal manusia yang sempit. Itu apa diciptakan Allah babi? Diharamkannya, dia ciptakan.
Jawabannya semuanya tak ada yang sia-sia. Sebagai bentuk ujian bagi manusia, ujian kesabaran. Apakah mereka mau mendengarkan perkataan Allah, menuruti perintahnya? Allah halalkan yang halal, Allah haramkan yang haram. Apakah manusia mampu menundukkan hawa nafsunya untuk ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Tak ada yang sia-sia. Banyak makhluk yang kita lihat aneh-aneh. Semuanya itu Allah ciptakan bukan sia-sia. Subhanallah. Dan banyak sekali ayat yang menjelaskan hal ini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibina." Kami tak pernah ciptakan langit yang 7 lapis dan bumi ini yang 7 lapis pula. Ya, dengan bermain-main. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu. Sekiranya lah kami mau bermain-main belaka dalam menciptakan langit dan bumi ini dan apa yang terdapat di antara keduanya, pasti mungkin sekali kami lakukan. Ya, min ladunna in kunna fa'ilin. Mampu kami melakukan, tapi tak ada guna. Dan Allah munazzahun anil abath. Allah Maha suci dari segala macam kesia-siaan. Subhanallah. Daripada senda gurau. Allah Maha suci. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil. Bahkan kamilah yang melemparkan kebenaran di tengah-tengah kebatilan. Fayadmaghuhu, seketika hancurlah kebatilan. Fa idza huwa zahiqun, lenyaplah kebatilan tersebut. Walakumul wailu mimma tasifun. Alangkah jeleknya bagi kalian, celakanya kalian dengan apa yang kalian sifati tentang Allah Jalla wa Ala. Orang-orang kafir menyifati Allah dengan berbagai macam sifat-sifat yang jelek. Allah mengangkat anak, Allah mengangkat istri, Allah punya anak, Allah punya istri. Ya, Allahu taqaddas, Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang mereka sifati tentang Allah Jalla wa Ala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian sia-sia belaka? Ya. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalian tak dikembalikan kepada kami? Fata'alallahul malikul haqqu. Maha tinggilah dia Allah, Tuhan, Maha Raja di Raja yang benar. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang hak diibadahi kecuali Dia. Rabbul Arsyil Karim. Dialah Tuhan pemilik arsy yang begitu agung. Bal khalaqa subhanahu al-khalqa liya'rifuhu wa ya'buduhu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia liya'rifuhu. Pertama agar manusia kenal siapa penciptanya. Allah Jalla wa Ala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya yang diceritakan kepada kita dalam kitabnya dan dalam sunnah Rasulnya. Setelah manusia mengetahui Allah, liya'rifuhu wa ya'buduh. Setelah mereka tahu, oh inilah Tuhan kami, Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha berilmu, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang layak disembah. Yang tak pernah mencipta, mengapa disembah? Ya. Jadi inilah misi Allah menciptakan seluruh makhluk. Pertama, agar mereka kenal dengan Allah Sang Pencipta. Yang kedua, setelah mereka kenal dengan Allah, agar mereka memberikan ibadah hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Wa dalilul awal, adapun dalil yang pertama, bahwasanya Allah menciptakan seluruh makhluk agar mengenal Allah. Dengan penciptaan inilah makhluk dapat mengetahui Allah, akan adanya Allah. Dengan makhluk ciptaannya ini, subhanallah, dengan alam yang terbentang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mithlahunna, dan menciptakan 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahunna. Senantiasa urusan turun antara langit dan bumi di bawah malaikat-malaikat. Setiap saat malaikat-malaikat yang turun, malaikat-malaikat yang naik dari Allah SWT turun antar langit dengan berbagai macam perkara. Turun rahmat-rahmat Allah tabaraka taala, disebar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rezeki disebar, diturunkan berbagai macam bentuk rahmatnya. Allah turunkan hujan, Allah kirimkan angin, macam-macam.
naik kepada Allah Subhanahu wa taala segala macam perbuatan-perbuatan makhluknya, yang baik, yang buruk. Ya. Kemudian yang buruk Allah buang, Allah tak terima. Naik kepada Allah doa-doa makhluknya, naik kepada Allah Subhanahu wa taala munajat mereka, ibadah mereka. Yatanazzalu amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang telah menciptakan langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, dan yang telah merintahkan segala macam perintah agar kalian mengetahui, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan agar kalian tahu bahwa Allah telah meliputi ilmunya segala sesuatu, tak ada yang lepas daripada ilmu Allah Jalla wa ala. Dalil tsani, adapun dalil yang kedua bahwasanya makhluk itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengibadatinya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin, tidak aku ciptakan manusia kecuali agar mereka mengibadatiku. Sebelum manusia mengibadati Allah, Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya, tentang namanya, penciptaannya, kekuasaannya. Dari sanalah setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluk menyembah Tuhan yang layak disembah ini. Dan sebenarnya mereka dicipta untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dhalla aktsarul khalqi fi hadzal bab. Sungguh alangkah banyaknya makhluk yang tersesat dalam perkara ini. Dalam perkara apa? Mengetahui Allah sang pencipta tapi masih menyembah selainnya. Fa'arafu anna alladhi khalaqahum huwa Allah wahdah. Makhluk mengetahui, manusia tahu pencipta mereka Allah semata. Orang-orang yang tergelincir dalam kesyirikan, yang menisbatkan dirinya kepada Islam, mendatangi kuburan, ya, mencari keberkahan daripada kuburan, meminta kepada ahli kubur. Orang yang mendatangi pohon-pohon besar, orang yang datang ke dukun, ya, yang diagungkan, minta rezeki, minta ditambahkan bagi mereka rezeki, dinaikkan bagi mereka pangkat, jabatan, yang datang ke dukun-dukun minta keturunan, dan seterusnya. Mereka semua tahu bukan dukun pencipta, bukan ahli kubur yang mencipta, bukan pohon-pohon besar, bukan batu-batu, Allah. Tetapi mereka, ya dan billah, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Mereka tahu bukan hantu-hantu yang menciptakan gunung-gunung, bukan dedemit, bukan gunduruwo, bukan kuntilanak, Allah. Tapi masih tetap melakukan kesyirikan. Ya, mencegah gunung meletus buat sesaji. Baru saja Allah timpakan gempa ke bumi mereka, datanglah orang-orang jahil ini, ya, ke kaki-kaki gunung membawa segala macam sesaji-sesaji. Dibuatlah berbagai macam cerita-cerita, mitos-mitos penunggu gunung, macam-macam. Allahu Akbar. Allah yang telah menciptakan gunung. Subhanallah. Ya, inilah manusia tersesat. Alladzi khalaqahum huwallahu wahdahu la syarikalah. Sesungguhnya yang menciptakan mereka Allah semata. Wa annahu wahdahu subhanahu tafarrada bi khalqihim wa khalqis sama'i wal ardi. Allah semata, Tuhan yang Maha Esa. Hanya Dia semata yang menciptakan langit dan bumi, wal jibal, menciptakan gunung-gunung. Itu semua gunung Allah menciptanya. Mengapa menyembah makhluk yang terdapat dalam gunung, dalam apa-apa yang mereka, ya, katakan dan nyatakan, tidak menyembah Allah pencipta gunung? Subhanallah. Ya. Wal jibal tafarrada bi khalqihim wa khalqis sama'i wal ardi wal jibali wal ashjar. Allah semata yang menciptakan gunung-gunung, Allah yang menciptakan hutan-hutan, Allah yang menciptakan, ya, segala macam pepohonan, wa ghairiha, dan lain-lainnya minal makhluqat, dan segala macam bentuk makhluk. Wa ma'a hadzal iqrar, meski mereka mengetahui, membenarkan dalam hati mereka Allah lah pencipta segalanya, saraful ibadata li ghairihi, tapi mereka tetap palingkan ibadah,
ketundukan, penghambaan, harapan, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, wa hadha huwa ma'na qoulihi ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Inilah dia apa yang dimaksudkan dalam firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah beriman kebanyakan manusia kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka menyekutukan Allah. Mereka beriman bahwasanya hanya Allah pencipta, mereka beriman Allah pengatur alam semesta, mereka beriman Allah yang mencurahkan rahmatnya, tapi mereka tetap menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk lain yang mereka harap, yang mereka puja, yang mereka sembah. A'udzubillahi min dzalik. Supaya naik jabatan, datang kemana? Ke kuburan-kuburan. Apa nama acaranya itu? Datang ke kuburan minta apa namanya? Apa namanya? Tak tahu kita namanya apa. Nanti kalau sudah dekat masanya pemilihan-pemilihan, ya, pemilihan apapun juga, pilkada, pemilihan umum, sebagian orang datang sibuk ke kuburan-kuburan. Iya dan billah. Sebagian mandi di sungai, ya, berjam-jam mandi dengan segala macam kembang-kembangnya, bertapa, macam-macam yang dilakukan manusia. Subhanallah. Padahal mereka tahu yang menciptakan sungai Allah Jalla wa'ala, yang mengalirkan sungai adalah Allah Jalla wa'ala. Yang mewafatkan orang-orang mereka puja di kubur-kubur mereka Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Tapi mereka masih memalingkan ibadah kepada makhluk-makhluk ini. Naam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, menyatakan min imanihim, di antara bukti mereka itu beriman tapi campur adukkan imannya dengan kesyirikan, idza qila lahum, jika ditanyakan kepada mereka, man khalaqas sama, siapa rupanya yang telah menciptakan langit, wa man khalaqal ard, siapa yang menciptakan bumi, wa man khalaqal jibal, siapa yang menciptakan gunung. Semua orang-orang Nasara tahu bukan Isa bin Maryam yang menciptakan gunung-gunung, tak ada. Bukan Isa. Mereka tahu. Subhanallah. Sebelum Isa itu terlahir, Tuhan yang terlahir, subhanallah, telah ada gunung-gunung, telah ada sungai-sungai, telah ada lautan yang tak pernah mencipta. Mengapa disembah dan diangkat sebagai Tuhan? Ya dan billah. Subhanallah. Apalagi batu-batu yang dipuja, patung-patung yang diambil padanya keberkahan, iya dan billah. Untuk masuklah ke rumah-rumah ibadah orang-orang di luar agama Islam. Rumah ibadah mereka tempat menyimpan apa? Patung-patung, berhala-berhala, gambar-gambar yang dipuja. Subhanallah. Itulah yang mereka puja, itu yang mereka harap, itu yang mereka sembah. Padahal semua itu adalah apa yang mereka ciptakan sendiri. Subhanallah. Ya, Tuhan adalah apa yang mereka persepsikan dengan akal pikiran mereka dan daya seni mereka. Ada yang menggambar Tuhan yang memiliki 4 kaki, memiliki 6 tangan, kayak laba-laba, macam-macam. Subhanallah. Ya. Ada yang Tuhan mereka kepalanya wanita, tapi badannya binatang. Macam-macam. Tuhan adalah apa yang mereka persepsikan. Subhanallah. Yang mereka lukis, yang mereka buat, yang mereka pahat, dinyatakan inilah Tuhan kita. A'udzubillahi min dzalik. Lihatlah apa-apa yang mereka sembah. Subhanallah. Lihatlah arca-arca mereka, lihat semua. Ya. Lihatlah apa yang ada pada altar-altar mereka. Penuh dengan gambar-gambar, patung-patung, makhluk-makhluk. Lihat Masjid Sabilun Najah, ada di sini gambar? Tak ada. Allahu Akbar. Karena kita bukan menyembah patung, kita menyembah Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Sebagian orang-orang yang tergelincir dalam bab akidah, ya, mereka pun melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar di rumah-rumah ibadah mereka. Terkadang di musholla mereka, terkadang di masjid mereka ditempelkan gambar tuan-tuan guru mereka, syekh-syekh mereka, diletakkan di hadapan mereka, dan seterusnya. Bahkan sebagian tariqat-tariqat yang menyimpang dalam Islam mengajarkan murid-muridnya untuk bertawassul dengan perantaraan gurunya. Sebagian mereka wajib menyimpan foto-foto gurunya, menghadirkan gurunya sebelum beribadah menyembah Allah. Subhanallah. Ya. Padahal guru-guru yang naif ini adalah makhluk ciptaan Allah belaka. Allahu Akbar.
Padahal Allah Tuhan Rabbul Alamin tak pernah mengajarkan kita agar bertawasul dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi langsung menyembahnya. Allah mengatakan, "Fa'buduni, sembahlah saya, tak ada melalui perantara fulan ataupun allan." Sembahlah saya melalui wali fulan, tak ada. Ibadati saya melalui perantara wali fulan, tak ada. Subhanallah. Kalau berdoa, berdoalah minta kepada saya. Tak ada Allah mengatakan melalui perantara fulan, tak ada. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Wa'buduni, sembahlah aku. Tak ada kata-kata melalui fulan, via fulan, tak ada via. Tak ada via-via, langsung kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Yang tergelincir dalam bab akidah semuanya pakai via-via. Ya, melalui perantara fulan, perantara alan. Berkata Ikrimah, jika kau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, mereka mengatakan Allah. Itulah makna beriman. Dalam ayat yang tadi kita bacakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah. Maksudnya iman mereka bahwasanya hanya Allah pencipta itu ada. Ya. Wa hum ya'buduna ghairah, tapi meski mereka beriman hanya Allah pencipta, mereka tetap menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah berfirman, alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Kenapa? Alladzi khalaqas samawat, sebab dialah yang telah menciptakan seluruh langit, wal arda, menciptakan bumi ini sepenuhnya, wa ja'alad dhulumat, sebab dialah yang telah menciptakan segala macam bentuk kegelapan-kegelapan. Kegelapan dalam rahim, kegelapan dalam lautan, kegelapan ketika malam, kegelapan dalam perut bumi. Wa ja'alad dhulumati wan nur, dia pula yang telah menciptakan cahaya. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian setelah orang-orang tahu Allah pencipta alam semesta, langit, bumi, menciptakan siang, menciptakan malam, menciptakan segala kegelapan, menciptakan cahaya, kemudian orang-orang kafir bi rabbihim ya'dilun, tetap menyekutukan Tuhan mereka dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yuridu adalu bi min khalqi al-hijarah wal asnam ba'da an aqarru bi ni'mati wa rububiyyati. Kata Ibnu Abbas, ya, maksudnya Allah mengatakan adalu bi, mereka menyamakan aku dengan Tuhan-Tuhan selainku. Daripada makhluk ciptaanku sendiri, mereka menyamakan aku dengan batu-batu, mereka menyamakan aku dengan patung-patung. Padahal mereka mengakui dengan semua nikmat-nikmatku, aku yang telah menurunkan nikmat-nikmat, dan mereka mengakui aku sebagai Tuhan Rabb, pencipta alam semesta. Wa yakthuru fil Qur'anil Karim al-istidlalu 'ala al-kuffar bi'tirafihim. Alangkah banyaknya dalam Al-Qur'an dimuat ayat-ayat yang menunjukkan orang-orang kafir mengakui bi anna Allah wahdahu wal khaliq. Allah semata, dia yang mencipta. Banyak dalam Quran, bukan satu ayat, banyak menunjukkan orang kafir pun mengakui Allah pencipta, Ar-Raziqul Mun'im, bahwasanya Allah semata pemberi rezeki, bukan patung-patung yang mereka puja, bukan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dalam bentuk orang-orang yang telah mati terkubur daripada para wali, para nabi. Bukan mereka memberikan rezeki. Subhanallah. Isa bin Maryam ketika di dunia makan atau tidak makan? Makan. Ibunya makan atau tidak makan? Makan. Itu yang apa yang mereka makan? Apakah mereka menciptakannya? Tidak. Subhanallah. Orang-orang Nasara pun tahu Isa itu makan, ibunya juga makan. Itu yang mereka makan, siapa yang mencipta? Allah. Isa tak pernah menciptakan apapun juga. Ketika kecil Isa bin Maryam disusui enggak sama ibunya Maryam? Disusui. Siapa yang menciptakan air susu untuk Isa bin Maryam? Ibunya sendiri? Isa bin Maryam? Tidak, Allah. Allah yang menciptakan. Kok disembah yang namanya Tuhan ayah? Ada namanya Tuhan anak, dan ada namanya Tuhan ibu. Allah. Di mana mereka letakkan akal-akal sehat mereka? Allahu Akbar. Makhluk-makhluk berupa wali-wali yang mereka puja dikatakan ini kuburan keramat, itu kuburan keramat. Subhanallah, ketika mereka hidup, rezeki siapa yang beri? Allah. Bahkan ketika habis masa rezeki mereka,
habis masa ajal mereka Allah wafatkan mereka. Kok ini yang disembah? Allahu Akbar. Diambil tanah-tanah perkuburannya, disimpan. Saya pernah ke suatu tempat, singgah ke rumah orang. Ya, maka ketika itu kami lihat di rumah tersebut ada plastik dalamnya tanah. Diterangkan, ini tanah bukan sembarang tanah. Tanah apa? Ini tanah dari perkuburan wali fulan. Subhanallah, ini enggak mudah mendapatkannya, payah dapat tanah ini. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Di mana mereka letakkan akal-akal sehat mereka? Ya, dijadikan tanah sebagai tempat bergantung. Dianggap ini tanah-tanah keramat, mendatangkan rezeki. Allahu Akbar. Padahal mereka tahu ini tanah Allah yang menciptakan. Wali-wali tersebut Allah yang telah menciptakan, Allah yang mencabut nyawa mereka, menghabiskan masa rezeki mereka di dunia. Karena yang namanya jiwa tak akan pernah mati kecuali rezekinya habis. Subhanallah. Ya, banyak sekali. Al-Mun'im, Al-Mutasarrif, dialah yang memberi nikmat, dialah yang mengatur alam semesta. Semua orang kafir yakin. Ya, ala wujubi ifradihi wahdahu bil ibadah, yang seharusnya mereka khususkan segala macam ibadah mereka kepada Tuhan yang satu itu. Wa ikhlasid dinilah, memurnikan segala macam ketaatan kepadanya. Banyak ayat diantaranya Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati, jika kau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, wa sakhkhara syams, siapa yang telah menaklukkan matahari, yang menciptakan matahari yang tunduk kepada Allah Jalla wa'ala, wal qamar, siapa yang menciptakan bulan? Apakah patung-patung ini menciptakan bulan? Mustahil. Allahu Akbar. La yaqulunna Allahu, mereka akan berkata Allah yang menciptakan semuanya. Tatkala falamma dzakara iqrarhum bihadza, tatkala Allah menyebutkan mereka mengakui hal ini ciptaan Allah, wabakhahum munkiran alaihim syirkahum, maka Allah mencela mereka yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan tuhan-tuhan yang batil ini. Fa anna yufakun, bagaimana mereka dapat tertipu? Allahu Akbar. Ya, andai kata antum melihat manusia, alangkah menakjubkan manusia dalam bab akidah, rusak serusak-rusaknya kecuali orang-orang yang Allah beri baginya petunjuk dan iman. Semua dipertuhankan, na'udzubillah min dzalik. Sebagian orang mempertuhankan lembu. Sebagian negeri orang-orang musyrik kalau sudah datang hari Idul Adha, bahaya kaum muslimin. Kaum muslimin sembah lembu, diperangi mereka. Subhanallah, ada yang menyembah lembu, ada yang menyembah kera, ada yang menyembah kobra. Kalau nampak ular kobra, mereka agungkan, mereka sembah, mereka sujud kepadanya. Dipatok kobra. Subhanallah, macam-macam. Ada yang menyembah kodok, Allah Akbar. Ada yang menyembah cicak, ada yang menyembah tikus, semua yang bisa disembah. Subhanallah. Nanti semua disembah mereka makan. Allahu Akbar. Dalam ayat lain Allah berkata, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, jika kau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna, mereka akan berkata Allah. Tatkala falamma i'tarafu bihadza, tatkala mereka meyakini, membenarkan, mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya wabakhahum, Allah celah mereka, Allah ingkari mereka tatkala mereka menyekutukan Allah. Qul alhamdulillah, katakan Muhammad, segala puji itu hanyalah milik Allah, yang layak dijadikan sebagai tempat bergantung, ya, yang layak diberikan kepada segala macam pujian dan pujaan. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu, tidak mengerti, tidak menggunakan akal sehat mereka dalam bab dunia. Akal mereka begitu dahsyatnya, mereka yang memanfaatkan sehingga tegaklah urusan dunia, sehingga besi-besi pun bisa terbang mereka buat. Subhanallah. Bukan dengan dunia klinik, keris terbang, diterbangkan jin, tidak. Subhanallah. Mereka buat berbagai macam alat perangkat, berton-ton, berpuluh ribu ton bisa naik mengudara. Allahu Akbar. Dalam bab dunia, akal mereka begitu pintarnya. Semua mereka ciptakan. Subhanallah. Dari Amerika ke Australia bicara dalam bentuk subhanallah. Ya. Jaringan-jaringan yang mereka ciptakan, jaringan-jaringan internet,
Masya Allah, segala sesuatu semakin maju dan semakin maju. Allahu Akbar, dalam bab dunia, tapi dalam bab akidah, Allahu Akbar. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Tsumma razaqakum, kemudian dia pula yang telah memberikan rezeki kepada kalian. Tsumma yumitukum, dia pula yang mematikan kalian kelak. Setelah rezeki kita habis, matilah kita. Maka selama masih hidup, jangan takut tak dapat rezeki. Masih ada rezekimu selama kau hidup. Kapan kita tak dapat lagi rezeki? Kalau kita mati. Banyak orang stres melihat rezeki yang semakin sempit baginya dunia. Subhanallah. Tsumma yuhyikum, kemudian dia pula yang menghidupkan kalian kelak setelah kalian mati. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'in? Fikirkan, apakah ada sekutu-sekutu yang kalian sembah dari selain Allah SWT yang melakukan hal demikian? Wala syakka annal jawaba alladzi la jawaba lahum ghairuhu huwa la. Tak ragu jawabannya pasti tak ada sekutu-sekutu bagi Allah yang melakukan hal demikian. Menciptakan kalian, memberi rezeki kalian, menghidupkan kalian, mematikan kalian, tak ada kecuali Allah. Pasti jawabannya hanya itu. Laisa min syuraka'ina man yaqdiru ala an yaf'ala syai'an min dzalika min al-khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatah. Jawabannya pasti tak ada apapun sekutu-sekutu selain Allah yang mereka sembah yang mampu memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Falamma ta'ayyana hadzal i'tirafu, tatkala telah nyata ini yang mereka akui, wabbakahumullah subhanahu, Allah cela mereka subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala ya, daripada apa yang mereka sekutukan dari selain Allah SWT. Nah, Allah berfirman, jika ditanyakan, katakan Muhammad, jika ditanyakan, bumi ini milik siapa? Dan apa yang terdapat dalam bumi ini milik siapa? Andai kata kalian mengetahui, mereka akan berkata, milik Allah. Katakan Muhammad, kenapa kalian tak mau mengingatnya? Katakan juga Muhammad, siapakah Tuhan pencipta langit dan yang 7 lapis? Dan Tuhan pemilik arsy yang agung? Mereka akan berkata Allah. Katakan Muhammad, kenapa kalian tidak takut hanya kepadanya? Katakan Muhammad, di tangan siapakah kerajaan segala sesuatu? Dan dialah Tuhan yang memberikan perlindungan, dan tak ada makhluk dapat melindungi makhluk lain daripadanya. Andai kata kalian mengetahui, mereka akan berkata semuanya milik Allah. Maka katakan Muhammad, bagaimana akan dapat tersihir sehingga mengibadati Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat ke-59 sampai 60. Allahu khairun. Apakah Allah itu Subhanahu wa taala lebih baik? Amma yusyrikun, daripada apa yang mereka sekutukan? Jawabannya iya. Amman khalaqas samawati wal ard. Siapa rupanya yang telah menciptakan langit dan bumi? Wa anzala lakum minas sama'i ma'an. Siapa yang telah mencurahkan hujan dari langit untuk kalian? Fa ambatna bi hadaiqa dzata bahjah. Siapa pula selain kami yang menumbuhkan dengannya segala macam bentuk tumbuh-tumbuhan yang lezat, ya, yang citra rasanya nikmat dan seterusnya indah. Maka nalakum antun bitu syajaraha. Kalian tak akan pernah dapat sedikit pun menumbuhkan pepohonan-pepohonan tersebut. Ailahun ma'allah, apakah ada Tuhan bersama Allah atau selain Allah? Balhum qaumun ya'dilun, tapi mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-1, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan segala macam bentuk kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang kafir menyekutukan Tuhan Allah dengan Tuhan-Tuhan selainnya. Wahuna ya'jibul aqilu asyaddal ajab. Dan dari sinilah orang yang berfikir, orang yang berakal begitu merasa takjub min uqulil musyrikin. Bagaimana rasio orang-orang musyrik? Kaifa adalu man la yamliku li nafsihi wala li ghairihi mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi billadzi khalaqas samawati wal ard. Bagaimana mereka mungkin menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan makhluk yang tak memiliki apapun juga bagi dirinya, baik berupa manfaat maupun mudarat. Bahkan sebesar biji dzarrah pun mereka tak mampu melakukan apapun di langit dan di bumi ini. Mereka sekutukan dengan Allah Jalla wa'ala, Tuhan pencipta alam semesta langit dan bumi, yang telah menjadikan segala macam kegelapan dan cahaya.
ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Bagaimana mereka menyekutukan Allah dengan apa-apa yang tak pernah mencipta, bahkan seluruhnya mereka pun dicipta. Wala yastati'una lahum nasran, Tuhan-Tuhan yang tak pernah mampu membantu mereka. Wala anfusahum yansurun, bahkan Tuhan yang tak mampu menolong dirinya sendiri. Lihatlah patung-patung berupa Tuhan-Tuhan. Ada patung besar ya berupa Tuhan yang mereka sembah, datang gempa, hancur Tuhan tersebut. Allahu akbar. Wa kaifa sawu at-turaba bi rabbil arbab, bagaimana mereka samakan tanah yang mereka cipta dengannya bahan itu menjadi tuhan-tuhan, disamakan dengan pencipta seluruh makhluk. Wa kaifa sawu al-abida bimalikir riqab, bagaimana mereka samakan hamba-hamba yang disembah dengan Tuhan Allah SWT, pemilik leher-leher manusia, pemilik nyawa-nyawa manusia. Wa kaifa sawu ibadan amthalahum birrabbil azim wal khaliqil jalil subhanahu, bagaimana mereka samakan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah yang sama dengan mereka, sama-sama makhluk, sama-sama manusia, mereka samakan dengan Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Agung, Sang Pencipta yang Maha Mulia. Dialah Allah yang maha suci daripada segala macam kekurangan. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadan amtsalakum, kata Allah, sesungguhnya ya Tuhan-Tuhan yang akan sembah dan selain Allah adalah hamba-hamba seperti kalian pula. Penyembah Al-Masih Isa bin Maryam sama seperti mereka. Al-Masih makan, mereka makan. Al-Masih minum, mereka minum. Ibadan amtsalukum, hamba seperti kalian. Ya, kalian sakit, dia pun sakit. Kalian menjerit, dia menjerit. Allahu akbar. Fad'uuhum, maka mintalah kepada mereka, sembahlah mereka, berdoalah kepada mereka. Falyastajibu lakum, suruhlah mereka mengabulkan doa-doa kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian jujur. Ta'ala Rabbu amma yasifuhu haula wa subhanahu amma yusyrikun, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sifati, dan Allah maha suci daripada segala macam apa yang mereka sekutukan.